Baik, masih bersama saya Ustaz Rahman, masih di program Bincang Dai Kompas TV. Alhamdulillah, kita akhirnya sampai pada penghujung acara, yakni kesimpulan dari kajian kita kali ini. Yang pertama tidak lain adalah bagaimana caranya kita membekali ilmu kita, membekali diri dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga betul-betul ibadah puasa yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan, betul-betul kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Betul-betul. Perkenalkan, nama saya Nurjana Ranu dari Majelis Taklim Jami Awaluddin Batanghase. Ada pertanyaan saya Ustaz mengenai membatalkan puasa. Apakah salah satu yang bisa membatalkan itu apabila keluar darah atau mimisan di hidung? Iya. Baik, terima kasih. Ya, tadi mohon maaf sebelumnya tadi sempat dipotong, ternyata masih ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, kita akan menjawab sebelum kita tutup. Bagaimana kalau misalnya seseorang mengalami penyakit mimisan yang kemudian ketika dalam menjalankan ibadah puasa tiba-tiba keluar mimisan atau darah. Jadi mimisan atau darah yang keluar ketika mimisan itu tidak kembali ditelan, maksudnya dia masuk lagi kembali, kan dia lewat tenggorokan biasa. Nah, dia lewat tenggorokan, kemudian tidak kembali tertelan, maka ibadah puasanya itu tetap sah, ya, tetap boleh, karena dia lebih kepada hukum makruh. Dia lebih kepada makruh, makanya ketika mimisan terus kita bersihkan kemudian tidak keluar lagi, itu masih bisa kita melanjutkan puasa. Tapi ketika memang kondisinya tidak memungkinkan dia keluar terus setelah dibersihkan kemudian keluar lagi, maka sebaiknya dibatalkan saja puasanya, kemudian diganti puasanya di hari-hari yang berikutnya. Saya kira itu saja. Jadi kita kembali kepada kesimpulan akhir bahwa bagaimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul kita menjadi predikat, kita menjadi manusia yang mendapat predikat dari Allah, mendapat predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wad da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah